sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat datang dalam acara serial edukasi Cancer Education Channel edisi Sabtu 23 Januari 2021. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kami bahas yaitu kemoterapi pada kanker kandungan yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Dr. Heru Trianto, spesialis obgyn konsultan onkologi, dan dipandu oleh moderator kami Dr. Sheila Safitri, dokter umum Rumah Sakit Onkologi Solo. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Untuk itu sahabat semuanya, kami tunggu partisipasinya dan silahkan menyiapkan pertanyaan pada kolom komentar untuk dialog interaktif. Acara ini disiarkan langsung pada channel YouTube, Facebook, dan Instagram Live Rumah Sakit Onkologi Solo. Mari sahabat, langsung saja kita simak bersama serial edukasi Cancer Education Channel yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Onkologi Solo dan Solo Cancer Society. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di serial edukasi Cancer Education Channel. Perkenalkan, saya Dr. Sheila yang bertindak sebagai moderator pada pagi hari ini. Untuk hari ini kita telah kedatangan seorang narasumber, seorang dokter spesialis obstetrik ginekologi yang bersekolah khusus untuk menangani kasus-kasus kanker di organ reproduksi wanita. Ada Dr. Heru Trianto, spesialis obgyn konsultan onkologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter Sheila. Selamat pagi dok, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ya dok pagi ini. Bagaimana kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Di era pandemi ini, syukur kita tetap dalam kondisi yang baik. Tetap semangat ya dok, walaupun masih pandemi 1 tahun belum selesai juga ya dok. Iya, karena dia masih lama. Hari ini kita akan membahas mengenai kemoterapi pada kanker kandungan. Tetapi kalau boleh mungkin nanti topiknya malah agak melebar ya dok ya, tidak hanya khusus pada kanker kandungan, tapi juga mengenai kanker pada organ reproduksi wanita secara umum. Ya. Karena dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media kita, ini ada pertanyaan yang tidak hanya tentang kanker kandungan, tapi juga kanker yang organ reproduksi lainnya, gitu ya dok ya? Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung masuk ke pertanyaan. Yang pertama, basicnya dulu mungkin ya dok. Kalau kita yang orang medis menyebutnya mungkin anatomi gitu dok. Ya. Sebenarnya organ reproduksi wanita itu terdiri dari apa saja sih dok? Ya. Jadi sahabat CC sekalian dan sahabat Rumah Sakit Onkologi Solo, organ reproduksi wanita itu aslinya terbagi 2 kelompok. Jadi namanya genitalia interna, itu adalah organ reproduksi yang tersembunyi di dalam rongga pelvis atau di dalam rongga panggul. Kalau kampungnya di dalam perut. Kemudian ada organ reproduksi yang kedua, kelompok kedua adalah genitalia eksternal atau di luar. Jadi tidak di dalam rongga panggul tapi di luar. Kalau kita deskripsi lebih jauh, yang genitalia internal yang di dalam rongga panggul itu rahim atau orang disebut kandungan. Yang kedua adalah indung telur, ada 2 kiri kanan. Kemudian beserta dengan salurannya, namanya tuba Fallopian. Dan yang ketiga adalah ovarium. Jadi ada uterus atau rahim, kemudian ada ovarium dan ada saluran tuba Fallopian. Sedangkan yang organ genitalia eksternal adalah terdiri mulai dari dalam adalah vagina,
kemudian vulva itu bibir kemaluan. Terus dari semua bagian organ reproduksi wanita ini, apakah semua bagian bisa terkena kanker, Dok? Iya. Bisa. Jadi sebenarnya hampir keseluruhan tubuh manusia itu selalu mempunyai potensi, tapi untungnya jarang untuk berkembang menjadi tumor atau kanker. Tidak terkecuali organ reproduksi, baik yang internal maupun yang eksternal. Tapi masing-masing punya karakter, punya angka kejadian yang berbeda-beda. Oke, Dok. Kalau secara umum, Dok, sebenarnya penyebab kanker pada organ reproduksi wanita itu bagaimana, Dok? Ya, jadi sahabat sekalian, jadi kalau kita bicara kanker itu untuk memahaminya mungkin saya sedikit melebar. Proses terjadinya tumor itu disebut tumorigenesis. Kalau proses terjadinya kanker disebut karsinogenesis. Nah, hari ini kita bicara bagaimana proses terjadinya kanker. Nah, karsinogenesis atau proses terjadinya kanker itu selalu dipicu oleh karsinogen. Karsinogen itu zat, apakah itu zat kimia, apakah itu sinar X-ray, apakah virus yang bisa memicu atau menginisiasi terjadinya kanker. Nah, sekarang kita ambil contohnya yang gampang. Nanti karena masing-masing punya proses karsinogenesis yang berbeda-beda. Contoh yang paling gampang dipahami adalah kanker serviks atau kanker mulut rahim. Itu pemicunya atau karsinogennya adalah virus HPV, Human Papilloma Virus. Virus ini menyisipkan gennya ke dalam serviks seorang wanita, kemudian merubah sel-sel epitel di dalam serviks sehingga perangainya dari sel normal menjadi sel yang bisa berkembang menjadi kanker. Secara umum demikian. Berarti itu kan tadi dari karsinogennya ya, Dok, ya? Ya. Apakah kalau dari genetik masing-masing orang juga berpengaruh? Nah, betul. Jadi betul sekali. Saya mengambil contoh misalnya nanti dua. Saya kasih contoh yang di kanker serviks maupun di kanker ovarium, karena biar pemirsa sekalian ini bisa memahami lebih detail sedikit. Jadi tubuh kita itu mempunyai sistem pertahanan tubuh yang begitu baik, yang sudah dirancang, dianugerahkan oleh Allah SWT, begitu baik, begitu kuat, begitu berlapis. Saya kasih contoh nih. Misalnya ada virus masuk, virus tadi HPV, tubuh sebenarnya sudah mempunyai barrier. Barrier yang utama adalah epitel sendiri, lapisan terluar dari tubuh. Kalau di serviks, di mulut rahim ya epitelnya. Kalau epitel yang intak, tidak akan bisa terkena. Gitu. Makanya kalau kanker serviks harus ada abrasi, ada luka-luka mikro, sehingga serviks itu bisa tertempeli oleh virus. Kalau intak. Kemudian ada nama itu barrier fisik. Nah, di samping itu, ketika virus terlanjur masuk, kita mempunyai bermacam antibodi. Jadi ada yang bermacam sistem kekebalan imun. Jadi misalnya yang imun seluler, imun yang diperankan oleh sel-sel dari tubuh kita. Misalnya makrofag, limfosit dan sebagainya. Itu akan mengejar virus, mematikan di situ atau dilisiskan. Atau kalau tidak berhasil, ada namanya antibodi yang humoral yang bisa mematikan dengan cara bukannya memakan virus tapi membuat virus itu mati, hemolisis juga seperti itu. Nah, itu dari segi imunologi. Ternyata masih ada benteng pertahanan yang kuat lagi, yaitu yang ditanyakan Dr. Sila tadi, secara genetik. Secara genetik, tubuh kita itu sudah dirancang sedemikian rupa untuk bisa mendeteksi perubahan kecil di dalam sel.
Jadi misalnya gini, kok sel ini tumbuhnya cepat ya, gitu. Harusnya membelah dari 1 menjadi 2 itu dalam 1 hari. Nah ini kok dalam 1 hari kan menjadi 8, something wrong, gitu. Nah itu kita tahu. Salah satu gen yang memerankan adalah TSG, tumor suppressor gen. Kita namai P53. Nah, kemudian pada pasien yang memang sudah ada kerentanan, ternyata gen ini tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi gen yang mendeteksi itu sendiri ternyata jadi mutasi, sehingga tidak bisa bekerja dengan baik. Sehingga ketika ada sel-sel yang tumbuhnya nggak baik, lolos saja. Gitu. Nah, apakah begitu menyerah? Tidak. Ada lagi, saya kasih contoh ya, karena masih banyak sinyal transduksinya. Ada namanya gen NMR, mismatch repair. Jadi misalnya begini, ada satu sel titik karena terkena sinar ultraviolet atau terkena karena disisipi virus, karena misalnya merokok berulang dan sebagainya, terjadi mutasi di gennya. Gen itu jadi urutannya berubah. Nah, tubuh mampu mereparasi itu. Yang rusak dipotong, disambung lagi sehingga menjadi normal. Nah, pada individu yang mempunyai kerentanan yang kadang-kadang diturunkan, gen itu juga tidak berfungsi. Jadi tidak bisa memperbaiki yang bisa diperbaiki. Sehingga sel yang awalnya normal sudah berubah yang menerus dari sel yang sifatnya normal menjadi precancer, menjadi cancer dan sebagainya. Itu secara umum. Itu pertanyaan yang terkait dengan bagaimana mekanisme, apakah gen berperan penting. Mungkin satu lagi saya kasih contoh, berbeda kasusnya dengan misalnya kanker di endometrium, di rahim. Sahabat sekalian, kanker di rahim atau kanker endometrium itu ada 2 kelompok. Kelompok terbesar itu adalah kelompok estrogen dependent atau hormonal dependent. Artinya munculnya terkait dengan hormon. Siklus atau hormon estrogen. Sedangkan yang kelompok kecil namanya non estrogen dependent. Itu karena mutasi gen. Nah, yang mau saya katakan adalah ternyata hormon endogen sendiri, hormon yang diproduksi sendiri oleh tubuh, bila berlebihan juga memicu. Jadi misalnya nih ada seorang wanita yang kebetulan overweight atau obesitas, di mana haidnya itu tidak teratur, siklusnya tidak teratur. Nah, pada kondisi ini sebagian karena indung telurnya itu sel telurnya tidak ada yang matang. Kita sebut kasus ini polikistik ovari. Nah, pada kondisi seperti ini, produksi estrogen salah satu hormon itu berlebihan. Sedangkan hormon satunya, hormon progesteron, yang baru muncul apabila indung telur berpecah keluar sel telurnya itu tidak terproduksi, sehingga ada kondisi anopus estrogen. Jadi estrogen yang berlebihan tanpa ada yang melawan, tanpa ada yang mengimbangi. Nah, ini ternyata memicu kanker. Yang mau saya sampaikan sedikit, pemirsa sekalian, adalah bahwa karsinogen itu tidak harus berasal dari luar. Nah, ini kadang-kadang poin yang harus dipahami. Tidak harus berasal dari luar tubuh, tapi juga dari tubuh kita sendiri. Faktor risiko terjadinya kanker itu sebenarnya aslinya, kalau mau kita rinci, tiap-tiap kanker mempunyai faktor risiko yang berbeda. Tapi betul, usia memang mempengaruhi. Misalnya yang terkait usia adalah kanker cervix juga terkait usia. Semakin dia berusia
tinggi, kemungkinan besar lebih tinggi. Misalnya banyak pada usia reproduksi akhir. Kalau kanker endometrium juga pada masa-masa perimenopause, sekitar menopause. Kalau kanker ovarium itu lebih bervariasi. Kita di sini punya pasien sampai mulai kelas 4 SD, baru 10 tahun sampai usia di atas lansia 60, juga ada. lansia juga ada. Oke. Untuk sementara kita harus break iklan dulu dong, nanti akan kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa sahabat, jangan kemana-mana, tetap di serial edukasi Cancer Education Channel. Edukasi Cancer Education Channel. Kita masih membahas tentang kemoterapi pada kanker kandungan atau yang lebih luasnya pada kanker di organ reproduksi wanita. Masih bersama Dr. Heru, spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi. Ini sekarang kita ada pertanyaan nih dok dari Facebook, dari sosial media mengenai apakah kanker organ reproduksi ini bisa disembuhkan dok? Jawabnya ya. Dengan catatan memang pada stadium atau pada kondisi apa dilakukan. Seorang onkolog ahli kanker apapun itu mempunyai kesepakatan di dalam mengklasifikasikan hasil terapi itu ada 4 tingkat. Jadi setelah diagnosa ditegakkan, kemudian manajemen dilakukan, misalnya apakah operasi, apakah kemoterapi, apakah radioterapi, maka klasifikasi adalah demikian. Yang pertama adalah progressive disease, penyakitnya berkembang paling buruk. Yang kedua adalah stable disease atau disebut juga no response. Jadi dan ini ada kriterianya, misalnya berapa persentase penurunan dari lesi awal setelah terapi. Kemudian yang terakhir adalah complete response. Jadi complete response itu pada titik itu tidak ditemukan lagi tanda-tanda bahwa kanker itu masih ada. Nah, inilah yang membedakan istilah antara sembuh dengan complete response. Jadi seorang onkolog ahli kanker lebih prefer menyebut ibu atau bapak saat ini kondisinya adalah complete response. Tapi apakah complete response itu tidak ada peluang untuk tidak kambuh? Bukan demikian. Jadi tetap ada kemungkinan kambuh. Walaupun misalnya pada stadium awal sembuh terus, tapi pada stadium yang lanjut, chance peluang untuk dia kambuh lebih ada dan lebih tinggi. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau masalah sembuh tetap ada kemungkinan ya dok ya? Banyak. Jadi kita punya pasien yang kemarin itu kontrol sudah 11 tahun yang lalu pengobatan. Kemudian kita punya pasien yang kita rawat waktu itu baru 1 SMP, sekarang sudah lulus kuliah dan sudah bekerja dan baik-baik aja.
kita punya pasien lagi yang pada waktu itu sudah tumbuh di atas 60-an sampai sekarang sudah bilang 80 masih baik aja. Artinya yang complete respon kemudian berujung dalam tanda kutip sembuh itu juga banyak. Ya. Terus mungkin tadi udah agak disinggung sedikit Dok, apa saja sih Dok pilihan pengobatan kanker itu? Apakah semua pasien yang terdiagnosis kanker pasti akan kemoterapi atau apa ada pilihan pengobatan lain? Ya, Dr. Sheila dan sahabat sekalian, kalau kita bicara pilihan terapi, kita punya istilah khusus di bidang kita adalah modalitas terapi. Modalitas terapi pada kanker itu dikelompokkan secara garis besar adalah 3. Pertama, operasi, yang kedua kemoterapi, yang ketiga radioterapi. Walaupun sekarang sudah ada pengobatan pengembangan baru, misalnya targeted terapi dan imunoterapi, tapi memang secara umum dikelompokkan menjadi 3 itu. Nah, pertanyaannya apakah semua memerlukan hal itu? Nah, tergantung stadium. Jadi misalnya gini, ada wanita teenagers, katakanlah 14 tahun, kemudian ada massa, ada tumor di perutnya, dari indung telurnya. Ketika dilakukan operasi, massa itu atau kanker itu masih di dalam indung telur yang membesar, tidak melekat, permukaannya licin, waktu mengambil tidak pecah, indung telur sebelahnya normal, ususnya normal, dan sekelengkap getah bening normal. Dan ketika diambil ternyata kanker, maka dikelompokkan dalam kanker ovarium 1A. Operasinya namanya operasi yang konservatif atau fertility sparing surgery. Artinya operasi yang mempertahankan kemampuan dia untuk bereproduksi. Itu tidak perlu kemo. Operasi tak dan insya Allah sembuh. Jadi sangat tergantung dengan jenis tumornya dan stadiumnya ya Dok ya? Jenis tumornya dan stadiumnya. Tapi misalnya di sisi lain, ketika kita lakukan operasi, kemudian ditemukan massa atau tumor itu sudah menyebar mengenai usus, mengenai kadang-kadang malah menyebar ke liver dan sebagainya, maka pada kondisi demikian kemoterapi itu adalah suatu keharusan. Kalau tidak, sudah lagi teroperasi. Itu yang disebut, Dr. Sheila mungkin saya tambahkan, itu yang disebut adalah personalized medicine. Jadi terapi yang dirancang orang per orang. Nah, ini yang khas untuk pendekatan di bidang kanker onkologi, bahwa terapi itu harus tailored, harus dirancang orang per orang. Bisa saja jenis selnya sama, bisa saja stadium sama, tapi mungkin berbeda untuk satu dengan pasien yang lain. Jadi tidak pukul rata semua disamakan ya Dok ya? Hasilnya akan lebih baik kalau bila orang itu masing-masing dicermati karakteristiknya. Sekarang kita mulai masuk ke kemoterapi ya Dok ya? Iya. Sebenarnya kemoterapi itu apa sih Dok dan bagaimana sih dia bekerjanya? Ya, jadi kemoterapi adalah per definisi adalah pengobatan kanker menggunakan obat sitostatika. Obat sitostatika adalah obat yang bila diberikan bisa membunuh sel kanker atau dalam kondisi tertentu menghentikan pertumbuhan sel kanker. Jadi per definisi demikian. Nah, kemoterapi bisa diberikan sebagian besar lewat infus. Ada sebagian kecil bisa melalui tablet. Sebagian lain bisa disuntikkan langsung ke intrathecal, misalnya ke rongga-rongga tubuh, atau juga kadang-kadang yang dimasukkan ke
dalam rongga paru-paru, pleura, dan kadang-kadang juga ada yang diberikan intraperitoneal. Jadi pada waktu operasi ini dilihat bahwa kanker itu sudah menyebar ke rongga paru, maka saat itu sudah diberikan obat kemoterapi yang dialirkan ke dalam rongga paru dan dikeluarkan lagi. Tapi sebagian besar yang disebut kemoterapi adalah diberikan secara IV, secara intravena melalui infus ya dok. Lalu untuk cara kerjanya ini mungkin banyak miskonsepsi juga ya dok ya di masyarakat luas. Apakah benar kemoterapi itu juga ikut membunuh sel-sel yang sehat dok? Ya, iya betul. Jadi inilah yang kadang-kadang perlu kita share, perlu kita sampaikan hal yang benar, karena kadang-kadang ini yang menjadi kendala. Kadang-kadang pelaksanaan kemoterapi nggak berjalan sesuai rencana karena pemahaman yang nggak pas. Jadi begini, sahabat sekalian, tubuh kita itu mempunyai berbagai jenis sel, dan masing-masing sel itu mempunyai karakter sendiri. Salah satu karakter yang ingin saya soroti adalah kecepatan pertumbuhan. Misalnya sel kulit atau sel hepar atau sel ginjal itu lambat sekali, regenerasinya lambat. Beda kalau misalnya dengan sel di mukosa usus, di rongga usus, atau misalnya sel akar rambut itu cepat. Kemudian kalau berkaitan dengan kanker, sel manusia itu dibagi menjadi 4 tingkat. Sel yang normal itu artinya yang tumbuhnya normal, mati dengan sendirinya, diganti baru dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sel metaplasia. Sel metaplasia itu sel yang berubah bentuk untuk menyesuaikan dengan keadaan. Contohnya di mulut rahim. Nah, yang ketiga adalah sel displasia. Sel displasia ini sel prakanker. Jadi sel prakanker yang perannya itu tumbuhnya sudah cepat, bertumpuk-tumpuk, tapi tidak mempunyai kemampuan. Tidak, sama sekali tidak. Nah, yang ketiga adalah, yang keempat adalah sel anaplasia. Sel anaplasia ini adalah sel kanker. Selain tubuhnya cepat, mampu menggerakkan diri sendiri dari daerahnya, bisa menembus jaringan lain, bisa masuk pembuluh darah, hidup di dalam pembuluh darah, menempel di tempat lain, misalnya di paru-paru, hidup di tempat baru, itu peran ini sel kanker. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dari sel kanker. Nah, kembali ke pertanyaan awal, apakah kemo mengenai sel sehat? Nah, ternyata kemo ini, obat kemoterapi itu hanya mengenai atau berefek pada sel-sel yang tumbuhnya cepat, yaitu tentunya sel-sel kanker itu. Sel-sel yang tumbuhnya lambat tidak. Makanya sel-sel manusia yang tumbuhnya relatif cepat kena juga. Contohnya sel-sel mukosa usus. Makanya beberapa orang jadi diare. Sel-sel akar rambut, makanya pada pasien menjadi rontok. Nah, ini contohnya seperti itu. Tapi kalau sel liver, sel ginjal, sel kulit dan sebagainya tidak terpengaruh. Nah, untuk fungsi tubuh orang yang mengalami kemoterapi, yang menjalani kemoterapi itu sebenarnya tidak terlalu terganggu oleh kemoterapinya ya dok? Pada kondisi sekarang ini dengan obat-obatan yang sudah baik, kita sudah bisa mampu memberikan pengobatan kemo dan orang itu hampir tanpa gejala, ya tidak mual, tidak kemudian menjadi lemah sekali, atau kemudian
fatigue atau sakit semua badan dan sebagainya. Jadi sekarang lebih baik tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kalau kemo itu selalu membawa ember nih, setiap hari harus muntah dan sebagainya. Sekarang tidak demikian lagi. Berarti perkembangan teknologi pengobatan juga sudah mendukung pengobatan kemoterapi menjadi lebih holistik ya dok, lebih komprehensif jadinya. Ya, nanti lain kali kita bisa bicara mengenai khusus mengenai administrasi atau bagaimana memasukkan atau memberikan kemoterapi. Terus ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya, sebenarnya kapan sih dok seorang penderita kanker itu diberikan kemoterapi? Apakah misal operasi dulu baru kemoterapi, atau kemo dulu baru operasi, atau terapi sinar dulu, atau bagaimana dok? Ya, ini pertanyaan yang menarik untuk saya. Jadi memang konteks atau saat memberikan kemoterapi saat ini memang bisa berbagai pilihan. Secara umum sebenarnya obat kemoterapi baru diberikan kalau diagnosa kanker itu sudah tegak, sudah establis. Kapan tegak? Secara umum gold standarnya itu ada hasil operasi atau hasil biopsi juga boleh. Tapi yang pasti hasil histopatologi yang diperiksa di bawah mikroskop. Ini kanker apa dan sebagainya. Nah, setelah itu maka ada beberapa pilihan. Sebagian besar kemoterapi itu bersifat adjuvan. Artinya tindakan lain dulu baru kemo. Contoh gampangnya adalah operasi dulu baru diberikan kemoterapi. Itu namanya adjuvan kemoterapi. Nah, ternyata dengan perkembangan penelitian dan sebagainya, ada kemoterapi yang diberikan sebelum terapi utama. Jadi misalnya begini, ada di bidang saya ya, ada tumor atau kanker yang sudah besar di dalam rongga perut, yang sudah melekat dengan usus dan sebagainya, tapi mungkin kita sudah pernah mendapatkan hasil PA-nya, maka sebelum dilakukan pengobatan operasi yang optimal, kita berikan obat kemoterapi dulu. Itu namanya diberikan sebagai neoadjuvan kemoterapi. Jadi kemoterapi yang diberikan sebelum terapi utama. Fungsinya tentunya harapannya tumor itu sudah atau kanker itu sudah berkurang besarnya, perlekatannya sudah berkurang, kemudian pada saatnya operasinya menjadi lebih optimal. Kita harus break lagi dulu dok. Untuk sahabat jangan kemana-mana, tetap di Serial Edukasi Cancer Education Channel. Cancer Education Channel. Kita masih bersama Dr. Heru, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi, dan kita masih membahas mengenai kemoterapi pada organ reproduksi, terutama organ reproduksi wanita. Kemudian ini kita lanjut lagi dok, ada pertanyaan lagi dari sosial media, yaitu YouTube. Apakah bisa dilakukan kemoterapi apabila pasien terdiagnosis kanker saat hamil dok? Ya,
Eh, ini pertanyaan menarik ya. Jadi saya mengambil contoh aja. Jadi setahun yang lalu, mungkin malah sejawat kita nih dok. Sejawat kita hamil pertama. Saat itu hamilnya 23 minggu, hampir 6 bulan, dan didapatkan massa atau tumor yang cukup besar di dalam rongga perutnya bersamaan dengan kehamilan. Pada pemeriksaan praoperasi itu sudah kita prediksi, ada gambaran secara sonografi, secara USG, ada beberapa parameter yang arahnya ke ganas. Jadi memang dengan sonografi, sahabat sekalian, kita bisa mengumpulkan data-data apakah tumor itu mengarah ke ganas atau tidak. Dan setelah kita lakukan operasi, kita ambil tentunya hanya tumornya, kita pertahankan kandungannya, ternyata memang ganas. Dan karena waktu itu didapatkan adanya pelekatan, permukaannya tidak licin, maka kita simpulkan sebagai stadium 1-0. Nah, pada kondisi demikian, dalam tanda kutip seperti ada dilema. Apakah cukup operasi, apakah harus dilakukan kemo pada sedang hamil. Nah, jawabannya adalah ketika kehamilan itu sudah di atas batasannya sekitar 20 minggu, di mana organogenesis, pembentukan organ-organ pada janin itu sudah selesai, maka sudah relatif aman itu. Sehingga pada pasien ini diberikan kemo sesuai jadwal 3 weekly, 3 mingguan, dan itu selesai juga pada akhir kehamilan atau kehamilannya sudah cukup bulan, dan setelah itu dilakukan operasi melahirkan, sekaligus dinilai apakah masih ada gambaran sisa kankernya pada saat melakukan seksi. Jadi intinya bisa gitu. Tapi tetap pasti ada efek samping terhadap janin ya kalau misalnya, terutama kurang dari 20 minggu usia kehamilan. Ya, jadi memang pilihan memberikan kemo itu harus dinilai secara detail, usia kehamilannya, kemudian memberikan obat kemo yang relatif aman. Karena obat kemo itu macam-macam cara kerjanya. Saya kasih contohnya. Ada obat kemo, misalnya methotrexate. Itu cara kerjanya membunuh sel adalah dengan memblok masuknya nutrisi ke dalam sel. Ada lagi kelompok taksan, paclitaxel. Dia membunuhnya adalah dengan merusak kerangkanya sel. Kalau kerangkanya rusak, pasti pola juga. Ada lagi kelompok platinum. Dia memang membunuhnya dengan merusak gennya dari sel kanker. Nah, kelompok ini memang mungkin harus dihindari pada gambar muda. Sehingga memang ada beberapa pilihan, dan itu sudah ada penelitiannya, sudah ada protokolnya, obat kemo apa yang aman untuk kehamilan. Kemudian ini ada pertanyaan dari sahabat lagi dok dari Instagram. Biasanya kemoterapi dilakukan sebanyak berapa kali dan dalam jangka waktu berapa lama dok? Ya, sahabat CC sekalian dan Dr. Sheila, jadi kemoterapi itu memang sudah ada aturannya, protokolnya. Rata-rata diberikan 6 kali, jadi satu siklus atau satu itu 6 kali. Dengan sebagian besar adalah 3 weekly, setiap 3 minggu. Tapi juga ada yang beda. Misalnya pada penyakit trophoblas ganas atau kardiokarsinoma itu tidak ada batasannya, sampai normal, artinya disimpulkan bahwa kanker tidak ada. Tapi ada obat tertentu yang diberikan weekly juga bisa dan sebagainya. Kenapa diberikan secara berkala? Karena
eh, jarak 3 minggu atau 2 minggu itu diperlukan juga untuk sel-sel yang lain untuk melakukan regenerasi atau perbaikan. Dan prinsip membunuh sel kanker itu adalah secara parsial, secara namanya istilah kita itu log chemohypothesis. Jadi tidak bisa pada sekali kemo itu akan terbunuh 100%, tapi hanya 80%, kemudian 80% dari sisa dan sebagainya. Begitu dokter saya. Oke. Terus tadi kan sebenarnya sudah agak dibahas sedikit tentang administrasi atau pemberian obat kemo, terutama lewat infus ya dok ya, lewat intravena, lewat pembuluh darah. Itu biasanya sekali kemoterapi itu membutuhkan waktu berapa lama sih dok? Apakah harus mondok misal seminggu atau bagaimana gitu dok? Ya. Sekarang ini ada perkembangan yang menarik karena mungkin mobilitas pasien itu cenderung pemberian kemo itu lebih singkat. Tapi ada catatan beberapa yang penting bahwa kita itu harus menghitung ketika memberikan kemo kadar obat itu di dalam plasma itu cukup sehingga katasan itu harus diangkat. Terus yang kedua, lama tidaknya pemberian kemo itu juga mempengaruhi efektivitas sama efek samping. Jadi beberapa obat kemo yang diberikan secara cepat dengan dosis tertentu bisa menimbulkan efek samping yang lebih berat. Misalnya mual muntahnya berlebihan. Nah, beberapa parameter inilah yang menentukan apakah obat diberikan misalnya selama 2 jam dengan ODC, one day care, atau apakah harus menginap dan sebagainya. Dan sekarang ini malah ada namanya pompa yang secara kalau kita biasanya infus kan di kantong ya, di kantong kemudian menetes itu. Sekarang ada alat dan sederhana sekali, orang kemo bisa masuk kantong, obat itu dimasukkan di dalam pompa yang sudah tersetting, kantong masuk ke besonya dan bekerja. Jadi lebih sederhana. Oke. Terus ini tadi sempat menyinggung tentang efek samping dok. Kalau efek samping terhadap pasien kan kemungkinan sudah banyak yang beredar dok tentang misalnya mual muntah, rambut rontok, mungkin ada kecenderungan jadi berkurang makan minumnya karena mual muntahnya tersebut. Tapi apakah ada nggak sih dok efek samping kemo terhadap anggota keluarga dok? Soalnya waktu itu pernah ada pasien di sini juga yang menanyakan apakah setelah keluarga saya ini kemo saya harus memisahkan alat makan, saya harus menggunakan handscoon dan lain sebagainya. Ya, ya. Ini menarik Dr. Sheila. Jadi sahabat sekalian, handling atau cara menangani, cara memberikan, kemudian cara membuang sampah atau bekas-bekas obat kemo itu ada protokol yang cukup ketat. Karena memang beberapa obat kemo memang tidak boleh terpapar ke pasiennya, ke keluarganya, juga ke medis atau para medis. Nah, sekarang ini yang sudah kita lakukan adalah kita menggunakan closed circuit. Artinya, ketika obat itu sudah dioplos di ruangan yang khusus, kemudian diberikan pada pasien dengan melalui infus, maka sistem itu sudah dijaga untuk tidak buka tutup. Artinya bukan satu kemo dilepas kemudian dipindahkan ke plakot yang lain, sehingga mengurangi atau menghilangkan peluang ada paparan obat kemo itu ke penunggunya dan masuk ke para medisnya. Sehingga dengan demikian risiko terpaparnya zat-zat obat kemo itu ke orang sekitarnya bisa sangat diminimalisir. Sehingga secara umum tidak
saat ini adalah begini. Pada kemoterapi yang 1 itu memang kita satukan di ruangan khusus, sehingga ruangan itu khusus untuk ruang kemo. Tapi kebijakan secara umum di rumah sakit yang merawat pasien kanker, apabila pasien itu tidak bersamaan di dalam suatu ruangan dengan orang lain yang bukan kemo, maka boleh dilakukan kemo di kamar dia kira. Jadi demikian. Dan intinya tidak berisiko untuk keluarganya atau yang terpapar. Kalau misal dari hasil metabolisme tubuh pasien yang kemo, jadi misal lewat keringat atau misal lewat urin, lewat feses, itu bagaimana, Dok? Ya, ini menarik. Jadi sahabat sekalian, memang kadang-kadang untuk memahami suatu hal kita harus diskusi atau menyampaikan lebih detail. Jadi begini, ketika suatu obat masukkan ke dalam tubuh, sebagian obat itu sebenarnya belum. Nah, kapan aktivasinya ada di dalam tubuh? Misalnya harus dipecah dulu di contohnya seperti itu, baru muncul zat aktifnya. Nah, zat aktif itulah yang bekerja untuk membunuh sel kanker atau mungkin dalam hal lain infeksi dan sebagainya. Itu 1 tahun. Kemudian ada namanya ilmu farmakodinamika dan farmakokinetik. Jadi misalnya dia akan lari kemana, kecepatannya berapa, ada dan sebagainya. Nah, yang terakhir yang berkaitan dengan pertanyaan Rosella adalah bagaimana ekskresinya keluar. Secara umum keluarnya suatu zat dari tubuh itu yang paling gampang dipahami lewat pipis ya, lewat pipis, lewat buang air besar. Tapi juga masih ada lain lagi, misalnya lewat keringat, evaporasi. Nah, secara umum zat-zat yang diekskresi itu sudah tidak mengandung zat aktif. Jadi tidak mengandung zat aktif dari obat kemo. Berbeda kalau misalnya zat-zat yang radioaktif. Misalnya kita melakukan pemeriksaan PET scan, itu memang harus diisolasi, tidak boleh ketemu keluarganya dulu, karena zat radioaktif itu masih mungkin diekspresi lewat pipisnya. Jadi kalau yang ini, kalau untuk kemoterapi berarti tidak menyebabkan efek samping pada penunggu atau keluarga berarti ya, Dok ya? Oke, Dok. Ini sekarang kita harus break lagi untuk terakhir, Dok. Untuk sahabat dan kemana-mana tetap di serial edukasi Cancer Education Channel.
kembali lagi di serial edukasi Cancer Education Channel, masih membahas mengenai kemoterapi pada kanker organ reproduksi wanita bersama Dr. Heru, spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi. Ini sekarang kita sudah sampai di sesi terakhir ya dok ya. Tinggal beberapa pertanyaan lagi dok. Pertanyaannya yang pertama, apakah yang akan dilakukan oleh dokter khususnya onkolog setelah pasien selesai satu siklus kemoterapi, dokter? Ya, jadi Dokter Sheila dan sahabat sekalian, pemberian kemoterapi sebagaimana pemberian obat lain harus selalu diikuti bagaimana penilaian responnya. Rata-rata respon kemoterapi itu dinilai setelah dikasih dose. Setelah dikasih dose dinilai beberapa parameter untuk melihat efektivitas hasilnya. Kita bisa melihat misalnya apakah tidak timbul asites lagi, kemudian tidak ada tumbuh sesuatu lagi, misalnya pada orang tertentu tidak ada perdarahan lagi dan sebagainya. Kemudian setelah, kalau misalnya responnya baik, biasanya dilanjutkan sampai 6 siklus, baru kemudian dievaluasi lagi. Misalnya di dalam siklus ketiga itu responnya kurang baik, maka kita bisa bergeser atau memilihkan kombinasi obat kemoterapi yang berbeda. Begitu saja. Oke. Kemudian apakah, ini juga tadi sebenarnya sudah sedikit dibahas dok, apakah setelah selesai misal 6 kali siklus kemoterapi, apakah masih mungkin setelah itu masih muncul keluhan-keluhan yang mengarah ke disebabkan oleh kanker tersebut? Jadi misal pada kanker serviks mungkin masih ada perdarahan dan sebagainya dok. Masih mungkin ya, jadi beberapa kasus yang dia misalnya kambuh, masih mungkin itu ada masalah lagi. Misalnya yang saya ambil contoh ini kanker ovarium, kanker nimbun telur. Setelah bersih semua, tidak ada tumbuh lagi massa, operasinya pun juga bersih, namanya complete surgical staging. Kemudian pasca kemoterapi 6 kali tumor marker normal. Pada stadium tertentu, misalnya stadium 3 ke atas, itu masih mungkin timbul lagi datang dengan kuat, dok kok perut saya membesar lagi ya, ada cairannya, atau mungkin saya kok sulit BAB, ternyata ada kelekatan karena timbul lagi karena sebagainya. Ini masih mungkin. Masih mungkin. Tapi itu bukan disebabkan misal mungkin persepsi awam ya dok ya, itu karena pengobatannya mungkin kurang pas atau dosisnya kurang pas, itu lebih ke arah progresi dari penyakitnya sendiri ya dok. Jadi begini, kita sudah mempunyai data, sudah berdasarkan penelitian dari seluruh dunia bahwa faktor prognosis, faktor yang untuk bisa memprediksi keberhasilan suatu pengobatan, apakah itu kemo, apakah itu radioterapi, itu salah satunya adalah stadium. Jadi semakin rendah stadium, maka kurabilitasnya, maka kesembuhannya semakin tinggi. Tapi semakin tinggi stadium, maka risiko kambuhnya juga tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jenis selnya. Jenis selnya misalnya ada jenis-jenis sel tertentu, walaupun sama-sama ganasnya, sel kanker itu berbeda-beda, sahabat sekalian, berbeda-beda peranginya. Ada sel kanker misalnya clear cell, itu sangat gampang dan responnya terhadap kemoterapi tidak cukup baik, sehingga pada pasien-pasien seperti ini maka risiko dia kambuhnya lebih tinggi. Jadi kalau toh misalnya telah diberikan pengobatan tahapan yang sesuai, operasi, kemo dan sebagainya,
memang apakah seseorang nanti yang kambuh atau tidak, memang tergantung beberapa parameter pasien itu sendiri, karakteristik pasien itu. Oke. Kemudian ini juga masih tentang persepsi masyarakat luas, Dok. Apakah selama kemoterapi pasien itu ada pantangan makan atau aktivitas, Dok? Iya, sahabat sekalian, jadi akan menarik apabila memang kita membahas, meluruskan persepsi yang kurang pas, kemudian kadang-kadang seperti kayak mitos dan sebagainya. Apakah perlu pantang? Kadang-kadang kita menempatkan urusan pantang memantang ini, urusan sirik, mencegah atau mengurangi makan tertentu itu, dalam pandangan saya pribadi itu agak berlebihan. Karena sebenarnya apakah pertumbuhan kankernya, apakah efektivitas kemonya, apakah dia risiko kanker tidaknya itu kaitannya dengan diet pantang memantang tadi itu hampir tidak bermakna. Jadi malah salahnya selama pengobatan dan sebagainya kita lengkapi gizi yang baik. Sambil contoh nih, kadang-kadang orang pantang nggak mau makan jenis lauk tertentu, padahal itu adalah sumber protein. Nah, sumber proteinnya kalau tidak masuk nanti bahan-bahan imunitas kita itu sumbernya bahannya adalah protein, dan itu malah tidak baik, malah tidak menunjang kesembuhan. Kalau untuk aktivitas bagaimana, Dok? Gini, jadi bagaimanapun ketika orang sedang kemo, aktivitas itu boleh, tapi memang harus dipahami bahwa endurance, ketahanan untuk lamanya aktivitas itu akan turun. Mungkin kalau biasanya orang bekerja 8 jam tidak apa-apa, mungkin selama kemo mungkin 6 jam atau 4 jam saya kok sudah lelah, sudah pengen istirahat ya, pengen gitu. Nah, itu disesuaikan. Lalu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pasien berarti. Ya. Namun secara umum sebenarnya saya selalu mendorong pasien saya itu untuk beraktivitas baik, karena salah satu yang kita yakini menunjang kesembuhan adalah bagaimana seseorang itu semangat. Kalau seseorang itu semangatnya bagus, tetap mau beraktivitas, bersosialisasi dan sebagainya, itu sangat menunjang proses kesembuhan. Oke. Sudah sampai di pertanyaan terakhir nih, Dok. Ya. Kemoterapi itu kan merupakan suatu usaha kuratif ya, Dok, pengobatan. Tapi kan selalu akan lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana cara pencegahan atau bagaimana sih, Dok, screening kanker organ reproduksi itu yang disarankan oleh onkolog, Dok? Ya, jadi betul sekali. Jadi sahabat CIC, sahabat Rumah Sakit Onkologi Solo, pencegahan, prevensi jauh lebih efektif, kemudian lebih tidak mengeluarkan biaya, dan lebih tidak menimbulkan angka kesakitan maupun kematian. Sekarang kita bahas satu persatu nih untuk khusus organ reproduksi. Kasus yang terbanyak adalah kanker serviks. Nah, mencegahnya adalah tidak terpapar virus HPV. Sehingga yang pertama adalah screening deteksi dengan pap smear, dengan IPA test, dengan kolposkopi, periksa HPV dan sebagainya. Kemudian kalau ada ditemukan lesi prakanker segera diterapi. Tapi khusus untuk pasangan agar tidak terpapar HPV, motonya adalah SPSS. SPSS gimana, Dok? Bukan itu program untuk menghitung statistik. SPSS itu satu pasangan saling setia. Oke. Kalau itu dijaga, insya Allah tak terpapar. Kemudian untuk kanker ovarium, nah ini agak rumit karena kanker ovarium itu tidak bergejala,
sehingga tidak ada program screening khusus. Yang bisa dilakukan adalah apabila periksa misalnya kalau sedang gangguan haid, sedang pasang spiral, kontrol hamil, maka sekaligus di screening tadi. Dia membesar enggak, ada kista dan sebagainya. Kanker paru itu disebut silent killer, diam-diam karena tanpa gejala. Nah, yang ketiga adalah kanker endometrium. Kanker endometrium atau kanker rahim sama, dia tidak mempunyai program screening khusus. Tapi kewaspadaannya adalah misalnya ada perdarahan pasca menopause. Saya sudah berhenti haid 3 tahun kok ada flek-flek lagi. Atau saya ini masih umur 49 tahun kok jumlah haidnya gitu. Setahun 7 hari sampai 6 pembalut. Nah, itu screening. Sama waspada terhadap faktor-faktor yang menunjang. Misalnya adalah ada obesitas, kegemukan, ada diabetes mellitus, kemudian juga ada hipertensi. Nah, ada 3 ini pada seorang wanita, maka dia harus waspada, kemungkinan risikonya lebih tinggi. Sedangkan pada kanker vulva atau vagina sama dengan kanker cervix dilakukan deteksi. Oke dok, menarik sekali ya dok ya, diskusi tentang kemoterapi dan kanker organ reproduksi pada umumnya. Kalau boleh saya simpulkan ya dok ya, jadi semua organ reproduksi pada wanita dan semua organ di tubuh manusia pada umumnya bisa mengalami kanker. Tetapi tergantung faktor risiko, ada yang dari luar, misal dari pajanan karsinogen ataupun dari genetik masing-masing orang juga berpengaruh terhadap kejadian kanker. Kemudian untuk kemoterapi sendiri itu merupakan suatu terapi kanker yang menggunakan obat-obatan sitostatika yang berfungsi untuk membunuh sel-sel. Memang ada sel-sel sehat yang juga ikut terbunuh oleh obat kemoterapi, tetapi adalah cenderung sel-sel yang pertumbuhannya cepat. Jadi dia bisa beregenerasi dengan cepat, jadi kemungkinan besar tidak terlalu mempengaruhi fungsi tubuh pasien yang terkena kanker. Kemudian kemoterapi ini saat ini bisa dilakukan setelah operasi atau setelah terapi utama maupun sebelum terapi utama. Kemudian juga untuk meluruskan persepsi yang ada di masyarakat, selama kemoterapi ini tidak ada pantangan baik dari makanan maupun dari aktivitas, tetapi disesuaikan dengan masing-masing individu pasiennya. Demikian ya dokter, simpulkan pada hari ini. Terima kasih banyak dokter karena sudah hadir dan berbagi informasi dan pengetahuan baru untuk kita semua. Semoga ilmu baru ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga mampu menjawab pertanyaan masyarakat mengenai kemoterapi pada kanker organ reproduksi wanita. Untuk sahabat yang masih memiliki pertanyaan dan belum sempat terjawab pada sesi kali ini, bisa tetap mengirimkan pertanyaan melalui sosial media kami, karena nanti bisa saja akan kami jawab pada sesi tanya jawab khusus. Oke, terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mengikuti diskusi kita selama kurang lebih 1 jam ke belakang. Saya Dr. Sheila selaku moderator serta seluruh staf yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu di serial edukasi Cancer Education Channel selanjutnya. Demikian sahabat, telah kita saksikan bersama serial edukasi dengan topik kemoterapi pada kanker kandungan. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi selama acara berlangsung. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kami tampung dan akan kami jawab satu persatu pada sesi khusus. Dan bagi sahabat yang belum berkesempatan menyaksikan live streaming ini, akan kami repost pada channel YouTube Rumah Sakit Onkologi Solo dan Cancer Education Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan memberikan like, share, komen, dan subscribe, karena dukungan sahabat sangat berarti bagi kami. Kami segenap kru yang bertugas mohon undur diri dan sampai bertemu pada episode berikutnya. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial edukasi Cancer Education Channel
Channel hadir di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi.